Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Valencia. Saya dari kelas Manajemen H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk pemenuhan tugas literasi teknologi. Di sini saya mengambil topik 2, yaitu etika negatif dan isu sosial di masyarakat, dengan judul Pendidikan yang Rendah di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke kasus pendidikan yang rendah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Di sini ada definisi secara umum, di mana pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Itu salah satu definisi secara umum. Dan selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu memiliki beberapa jenjang, seperti diawali dengan PAUD ataupun taman kanak-kanak, lalu ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah ke atas, dan juga ada perguruan tinggi, di mana semua jenjang pendidikan tersebut memiliki tujuan yang sama seperti itu, dan ada beberapa macam tujuan berdasarkan undang-undang. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh tujuan dari pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, di mana tujuannya tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Maha Esa, memiliki pengetahuan yang sehat jasmani, rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, serta kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Itu salah satu tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Sekarang kita beranjak ke manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan itu sebenarnya apa saja sih? Nah, di sini saya akan memberikan 5 contoh manfaat pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup. Nah, di mana saat orang memiliki sekolah atau memiliki pendidikan, ilmu pengetahuan, maka ia akan memiliki harapan, oh ya, saya pengen kerja di perusahaan A. Sedangkan orang yang tidak sekolah atau memiliki pendidikan yang rendah, belum tentu ia bisa mencapai harapan untuk kerja di perusahaan impian atau perusahaan yang diharapkan. Dan selain itu juga, orang yang sekolah dan orang yang tidak bersekolah atau pendidikannya rendah akan terlihat perbedaannya, baik itu dalam wawasan ataupun dalam bicara dan sebagainya. Maka hal tersebut itu sangat bisa mempengaruhi seseorang dalam mencapai masa depannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu. Contoh lain misalkan ada orang yang sekolah sampai SMA misalkan, dan dia atau SMK yang berjurusan, dan dia memiliki impian untuk bekerja sebagai sekretaris di perusahaan A. Dan itu merupakan suatu hal yang mungkin bisa ia dapatkan, dan akhirnya apa? Ia dapat meningkatkan kualitas hidup dia masing-masing. Seperti itu. Dan contoh yang kedua itu membentuk karakter yang baik. Membentuk karakter yang baik bisa diartikan saat kita di sekolah, baik itu dari mulai TK sampai perguruan tinggi, tidak ada guru yang mengajarkan kita hal-hal buruk atau etika buruk, itu tidak ada, di mana sekolah merupakan rumah kedua atau tempat kedua bagi generasi bangsa untuk mempelajari dan membentuk karakter yang baik. Seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan potensi. Nah, biasanya mengembangkan potensi ini di luar dari mata pelajaran umum. Saya kasih contoh misalkan di SMK, di mana sekolah tersebut biasanya memiliki jurusan yang khusus seperti itu. Tidak hanya pelajaran-pelajaran umum saja, tapi ada juga pelajaran yang memang khusus per jurusannya. Misalkan jurusan perkantoran. Nah, itu kan bisa saja mengembangkan potensi para siswa atau para siswinya belajar bagaimana menjadi sekretaris, bagaimana memanajemen, bagaimana memanage sesuatu hal dalam suatu perusahaan, dan hal tersebut dapat mengembangkan potensi siswa-siswi tersebut. Selanjutnya, melatih kedisiplinan. Untuk hal ini, sepertinya berlaku ya di mana saja. Di sekolah baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi,
pasti sekolah tersebut memiliki aturan masing-masing. Misalkan untuk masuk kelas jam 7 itu sudah ada dalam kelas, otomatis pukul 7 kurang 15 itu siswa-siswi harus sudah berada di dalam lingkungan sekolah. Itu salah satu aturan yang bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan atau melatih kedisiplinan para siswa dan siswinya. Dan selanjutnya itu ada kemampuan sosialisasi. Nah, untuk hal ini biasanya siswa-siswi di sekolah manapun itu pasti akan belajar presentasi ataupun hal-hal seperti yang saya sedang lakukan sekarang atau hal-hal lainnya baik di kelas, di lapangan upacara ataupun dimanapun itu pasti ada hal terkait dengan public speaking, di mana hal tersebut berkaitan juga dengan sosialisasi. Kemampuan sosialisasi itu di mana siswa-siswinya atau orang-orang di dalamnya tersebut dapat berkomunikasi, dapat memberikan suatu informasi, dapat melakukan suatu kegiatan dengan lisan, dan sudah terbiasa tidak akan nervous ataupun canggung dan lainnya. Dan itulah salah satu manfaat pendidikan. Dan selanjutnya kita akan mulai masuk kepada kasus pendidikan yang rendah di Indonesia. Ini salah satu gambar yang saya ambil dari mediaindonesia.com, di mana banyak sekali anak-anak yang terlantar, anak-anak yang hidup di jalanan, anak-anak yang harus putus sekolah karena harus mencari nafkah, seperti gambar yang sekarang Anda lihat, di mana anak-anak melakukan pekerjaan seperti memulung ataupun mengemis seperti itu, dan hal tersebut membuat pendidikan di Indonesia itu memang rendah seperti itu ya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Nanti saya akan jelaskan di penyebab pendidikan masih rendah di Indonesia. Dan untuk kasusnya, saya tidak akan membahas tentang kasus yang ada di ibu kota ataupun di kota-kota lainnya. Saya akan membahas kasusnya ini di dekat lingkungan saya sendiri. Jadi saya pernah punya pengalaman di mana saya sedang ada di suatu taman, saya sedang ada di tempat publik, dan di situ saya sedang mengerjakan tugas kuliah saya. Lalu saya dihampiri oleh anak perempuan sekitar usia mungkin TK atau kelas 1 atau kelas 2 SD. Dia pun menghampiri saya dengan membawa plastik bekas permen kemasan yang isinya adalah uang rupiah. Lalu dia bertanya kepada saya, "Kak, boleh saya minta rezekinya?" Dia bilang seperti itu, dan di situ saya tidak langsung memberikan uang saya seperti itu. Saya bertanya dulu namanya siapa, saya bertanya dari mana asalnya, terus saya juga bertanya kesini sama siapa. Pokoknya banyak sekali pertanyaan yang saya berikan kepada anak tersebut karena saya sangat kasihan melihat anak tersebut yang masih sangat kecil harus berusaha untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain, dan ternyata di situ itu ada orang tuanya, ada ibunya, tetapi ibunya itu menunggu agak jauh dari lokasi saya berada di tempat itu. Dan saya bilang kepada anak tersebut bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang eh, bisa ditiru oleh anak-anak, karena mengemis ataupun meminta itu menurut saya bukanlah suatu pekerjaan untuk mencari nafkah seperti itu. Dan apalagi ini adalah anak kecil yang masih polos ya, masih belum tahu apa-apa, dan saya juga tidak yakin bahwa dia itu bersekolah seperti itu. Dan akhirnya saya berikan beberapa uang kepada anak tersebut, lalu saya juga membantu untuk menasehati anak tersebut. Dan saat saya ingin berbicara dengan ibunya, tetapi keadaan sudah tidak memungkinkan, di mana jarak ibunya itu lumayan jauh dan mereka pun bergegas pulang seperti itu. Dari situ saya melihat bahwa ternyata tidak hanya di ibu kota saja yang banyak anak-anak terlantar, anak-anak hidup di kolong jembatan yang harus berusaha mendapatkan uang dengan mengemis, mengamen bersama orang tuanya. Ternyata di dekat daerah saya pun juga ada seperti itu. Dan
memang anak tersebut itu bukan dari daerah saya kebetulan, mungkin dari kota lain yang sengaja datang untuk untuk mengemis dan segala macam. Nah, lalu saya akan menjelaskan penyebab tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah itu apa saja. Yang pertama, pola pikir orang tua yang masih kolot, yang masih belum berkembang, yang masih belum maju seperti itu ya. Biasanya orang tua itu berpikir bahwa untuk apa sih anak bersekolah tinggi-tinggi, apalagi perempuan, yang dimana katanya akhirnya itu akan berakhir di dapur, akan menikah, akan ya menjadi ibu rumah tangga. Tapi hal tersebut merupakan salah satu hal yang salah menurut saya, karena dimana eh, jika wanita ataupun orang-orang yang bersekolah tinggi itu bukan hanya untuk mendapatkan gelar semata, tapi hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, menaikkan derajat keluarga, untuk menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan selanjutnya juga ada pemikiran masyarakat, di mana banyak masyarakat yang berpikir bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting. Dan itu juga menurut saya adalah suatu yang salah. Karena jika masyarakat memiliki pola pikir seperti itu, memiliki pola pikir bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting, bangsa ini tidak akan maju. Bangsa ini akan terus menciptakan generasi-generasi yang tidak memiliki pemikiran yang maju, tidak bisa mengikuti arus teknologi seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah faktor kemiskinan atau tingkat kemiskinan, di mana masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan dan berpikir bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting. Mereka fokus untuk mencari nafkah demi kehidupan mereka sehari-hari, demi bertahan hidup. Dan menurut saya hal tersebut juga salah satu hal yang salah, di mana zaman sekarang atau kondisi saat sekarang ini, pemerintah juga sudah ikut berperan dalam menciptakan sekolah gratis. Hal tersebut merupakan salah satu kesempatan yang cukup baik yang dapat diambil oleh para masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi anak-anaknya agar dapat bersekolah dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, lalu apa sih kaitannya dengan etika negatif? Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa mulai dari pemikiran orang tua yang kolot, pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang tidak penting, sampai dengan penggunaan anak untuk mencari nafkah atau mempergunakan anak untuk mencari nafkah oleh orang tua sendiri, itu adalah hal-hal yang termasuk ke dalam etika negatif, di mana pemikiran orang tua yang kurang benar itu sudah menanamkan kepada anaknya masing-masing bahwa mereka mencari nafkah dengan cara mengemis adalah hal yang benar. Padahal hal tersebut bukanlah hal yang patut dicontoh, tetapi para orang tua yang mungkin memiliki pemikiran yang dangkal melakukan hal tersebut kepada anak mereka masing-masing. Dan itu adalah hal yang berkaitan dengan etika negatif. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi pendidikan yang rendah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Baik, cara pertama dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu secara online ataupun offline, dan mungkin karena kondisi sekarang sedang dilanda COVID-19 yang belum begitu normal kembali, bisa dilakukan secara online dengan cara mensosialisasikan dan video tersebut di-share, dapat share kepada media sosial, karena percayalah bahwa zaman sekarang sudah banyak para orang tua yang menggunakan media sosial, baik itu untuk aplikasi TikTok ataupun aplikasi YouTube dan juga aplikasi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat oleh para orang tua untuk bagaimana sih pendidikan itu, apa sih pentingnya pendidikan, supaya pikiran para orang tua ataupun pikiran masyarakat dapat terbuka dan membantu atau ikut serta dalam membasmi pendidikan yang rendah di Indonesia. Yang kedua, memperkerjakan guru yang profesional. Baik dalam keadaan sekarang ataupun keadaan dulu sebelum ada COVID-19, para guru yang profesional tidak akan lelah, tidak akan menyerah begitu saja dalam mengajari siswa-siswinya. Apalagi di zaman sekarang yang sedang dilanda COVID-19,
biasanya ada keterlambatan atau kesulitan dalam melakukan proses ngajar mengajar, tapi guru yang profesional tidak akan membuat hal ini sebagai hambatan. Mereka dapat melakukan dengan aplikasi Gmeet, aplikasi Zoom, ataupun media pembelajaran lainnya. Dan sehingga pendidikan akan terus berkembang, akan terus berlanjut, tidak akan terhenti oleh adanya virus COVID-19 ini. Selanjutnya ada beasiswa dan juga sekolah gratis. Nah, untuk hal ini kita bisa memanfaatkan jika memang kita tidak mampu untuk bersekolah, orang tua tidak mampu untuk membiayai, kita dapat mengikuti beasiswa ataupun sekolah gratis. Kita dapat mencari informasi terkait hal tersebut di internet karena hal itu sudah banyak sekali tersebar di internet ya. Kita dapat mencari tentang hal apapun di internet itu pasti ada. Salah satu contohnya saya sendiri, di mana saat saya akan lulus sekolah waktu saya SMK dulu, saya belum begitu siap untuk bekerja karena dalam pikiran saya itu saya ingin kuliah. Bagaimana caranya saya bisa kuliah tanpa harus menyusahkan orang tua saya. Kebetulan ibu saya adalah single parents dan ibu saya juga pernah bilang bahwa dia tidak menjamin bahwa dia bisa membiayai kuliah saya. Oleh karena itu, saya mencari informasi tentang beasiswa. Saya mencari informasi terkait hal tersebut dan akhirnya saya mendapatkan informasi seputar kuliah ataupun yang dulu kita sebut bidik misi. Nah, hal tersebut adalah merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Dan akhirnya saya coba untuk daftar, saya coba untuk cari informasi lebih lanjut, dan akhirnya saya pun dapat lolos seleksi dan saya juga sedang berkuliah sekarang. Itulah salah satu contoh di mana kita harus bisa memanfaatkan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pendidikan yang rendah di Indonesia. Yang selanjutnya adalah menerapkan sistem pemerataan di desa ataupun kota. Dan mungkin ini salah satu peran pemerintah ya untuk mengatasi pendidikan yang rendah di Indonesia, seperti untuk mengalirkan lebih teknologi ataupun melakukan pemerataan kepada setiap pelosok-pelosok. Terakhir adalah mengasah kemampuan dan belajar sendiri. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan teknologi informasi dan juga komunikasi, di mana bagi masyarakat yang memang ingin mengembangkan atau mengasah kemampuannya, itu dapat menggunakan atau memanfaatkan aplikasi YouTube ataupun aplikasi media sosial lainnya untuk mendapatkan suatu ilmu baru, seperti misalkan ada orang yang belajar tentang IELTS extension, meskipun ia tidak melakukan kursus di suatu salon ataupun suatu tempat pelatihan, ia bisa belajar sendiri melalui aplikasi YouTube ataupun media sosial lainnya, dan akhirnya ia bisa membuka usaha sendiri, yaitu IELTS extension. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh lain seperti mungkin belajar make up, karena kan make up salah satu hal yang paling famous di media sosial, baik itu TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Kita tidak perlu untuk melakukan pelatihan di salon-salon, kita bisa melakukan pelatihan secara mandiri, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di mana hal tersebut dapat menghemat biaya, kita pun bisa belajar sesuka hati kita, dan bagaimanapun hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Baik, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari definisi pendidikan secara umum, jenjang pendidikan, manfaat pendidikan, tujuan pendidikan, sampai dengan kasus-kasus yang pernah terjadi, baik itu di ibu kota ataupun di dekat daerah saya sendiri, saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting. Dalam skala kecil, peran orang tua juga sangat berpengaruh di dalamnya. Jangan menggunakan anak sebagai alat pencari nafkah dengan memanfaatkan belas kasihan dari orang lain dan melakukan etika negatif. Teknologi zaman sekarang itu sudah modern, di mana hal tersebut seharusnya bisa membantu kita dalam mengembangkan pendidikan. Meskipun sekarang dunia kita sedang dilanda COVID-19, tapi dengan adanya teknologi, hal tersebut bukanlah menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi. Baik, sekian presentasi dari saya terkait etika negatif dan isu sosial di masyarakat dengan judul Pendidikan yang Rendah di Indonesia. Terima kasih.
atas perhatiannya. Semoga presentasi saya hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.